Tetapi banyak saya belakangan ini prihatin juga, begitu banyak hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang sudah mengerti mengenai dan tahu mengenai iman dan karakter ini juga ternyata masih jatuh bangun dalam kehidupan pribadinya sebagai orang Kristen. Ya, bukan juga suatu yang heran bahwa kita pun ya harus akui bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak jatuh juga dalam hal dosa atau kesalahan ya. Jadi kita ini sebetulnya harus minta ampun dan bertobat tiap-tiap hari ya. Sebab itu kita diminta untuk bertobat dan tiap-tiap hari. Sebab kita tidak terlepas dari itu. Pada kesempatan ini saya ingin membahas iman dan karakter lebih lanjut sehingga kita mengerti ya. Sehingga kita tahu seperti Pak Olga barusan bilang, kita sebagai orang Kristen kita coba ya mengenai iman dan karakter ini, menyimpannya dalam hati kita sehingga kita bisa menggunakannya dalam hal waktu kita dalam keadaan problem ya. Sebab ternyata iman dan karakter itu sungguh penting untuk kita mengerti. Banyak dari pengertian akan iman dan karakter ini kita bisa telusuri kembali di mana kita salahnya, di mana kita ada problem ya. Nah, jadi kita bisa melangkah mengatasi masalah kita dan bahkan maju lebih dan bertumbuh lagi. Baik, sekali lagi kita hari ini ingin belajar mengenai iman dan karakter. Di manakah letak iman dan di manakah letak karakter itu? Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, bisakah Anda Bapak Ibu Saudara ya melihat di mana iman kita sebenarnya? Coba tunjukkan, apakah itu di pikiran kita, apakah itu di roh kita, apa di mana? Juga karakter, ya, di mana letak karakter dalam hidup kita, dalam keberadaan kita, di mana? Ya. Dari perenungan-perenungan FA bulan Maret dan disambung lagi April, terutama bulan Maret, kita banyak berbicara mengenai iman dan juga karakter. Saya pada waktu bulan Maret banyak tidak mengikuti FA, jadi saya ambil waktu sendiri untuk mempelajarinya mengenai iman dan karakter ini. Ya, dan saya juga bertanya pada Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Ya, saya membaca beberapa buku ya untuk mengisi dan memberi dasar untuk akan apa yang saya bawakan di tempat ini ya. Karena saya sudah diberitahu kesempatan ini sejak lama, jadi saya berusaha mempersiapkan juga lama-lama sebelumnya, tapi saya belum menemukan ya. Tapi dari pembahasan FA dan yang bulan Maret itu saya melihat bahwa Tuhan bisik sama saya bahwa bawakanlah apa yang kamu rasa. Dan saya rasa mengenai iman dan karakter ini menyentuh hati saya ya untuk dibawakan hari ini. Saya akan coba tarik benang merah antara iman dan karakter ya. Apa itu iman dan apa itu karakter, dan di mana letaknya sebetulnya iman dan karakter ini ya. Untuk mengerti di mana letaknya iman dan karakter dalam diri kita, supaya kita bisa mengatasi dan ngeh betul untuk mengatasi masalah kita. Kita lihat diri pribadi kita ya. Manusia itu terdiri dari apa, saudara-saudara? Tubuh, jiwa, dan roh ya. Nah, kalau kita lihat dari tubuh, jiwa, dan roh, ternyata sisi jiwa itu ya sebetulnya adalah seperti window ya. Kalau bahasa komputer itu seperti window, yaitu jendela antara diri kita ya ke dalam terhadap roh dan keluar terhadap tubuh ya atau lingkungan sekelilingnya. Jadi di jiwa kita itu sebetulnya letak di mana semua pergumulan dan semua peperangan itu banyak terjadi. Betul saudara-saudara? Ya. Di pikiran kita
perasaan kita dan kehendak kita itu yang membuat suatu jiwa ya. Jadi jiwa itu terdiri dari pikiran, ya, perasaan dan kehendak ya. Dan di ketiga hal ini ya, timbul segala peperangan ya. Apa yang datang dari luar itu disaring ya di jendela ini, di window ini. Nah, sekarang pertanyaannya, saya kembalikan pertanyaannya, di mana iman itu? Ya. Apakah dia di jiwa letaknya, atau dia di roh, atau dia di tubuh? Ya. Saya renungkan ya, dan saya baca firman Tuhan juga mengenai definisi iman. Yang paling terkenal tentu kita mengerti di Ibrani 11 ayat 1 ya. Iman adalah dasar daripada yang tidak kita lihat dan bukti daripada yang tidak kita lihat. Nah, itu adalah definisi menurut Alkitab ya. Tapi saya coba renungkan lagi. Saya mencoba ya mendekati kata iman ini dengan hal yang lain ya. Jadi kalau saya lihat, iman itu adalah seperti jangkar ya, seperti rantai yang kita lemparkan jauh ke relung hati kita ya. Misalkan ini saya jiwa ya, di sini jiwa terdiri dari pikiran, perasaan dan kehendak. Nah, katakanlah ini bagian dalam roh, bagian dalam dari pribadi kita, yaitu roh, di sini roh ya. Jadi iman adalah seperti ya jangkar ya, yang kita lempar jauh sampai ke roh, kita tambatkan di roh ya. Jadi rantai inilah ya yang saya akan panggil sebagai iman ya. Jadi rantai inilah yang menghubungkan antara jiwa kita dengan roh kita di belakang ya. Paham ya saudara-saudara ya? Jadi saya ilustrasikan demikian ya. Dan sekarang masalahnya, siapa di situ? Siapa di dalam roh itu ya? Kalau dia orang Kristen, maka di dalam roh itu bukan hanya dia sebagai pribadi, tetapi ada juga Roh Kudus ya. Jadi tergantung siapakah orang itu. Kalau dia orang yang percaya kepada Kristus, dia juga menaruh roh Kristus, Roh Kudus dalam rohnya. Jadi iman dia dengan sendirinya tertambat kepada Roh Kudus di belakang ya. Bayangkan saudara-saudara, kalau orang tersebut tidak mengenal Kristus, tidak punya Roh Kudus di dalam hatinya, dia mempunyai iman, betul. Semua orang mempunyai iman kan? Semua orang mempunyai rantai yang dan jangkar yang ditambatkan kepada rohnya. Tetapi roh di situ ya hanya roh dia pribadi. Dia sendirian. Roh yang tidak kuat. Roh yang tidak strong ya. Tetapi roh Kristus adalah roh yang berkemenangan. Oleh karenanya iman orang Kristen ditambahkan kepada roh Kristus yang kuat, yang tidak akan goyah ya. Bayangkan saudara-saudara, kalau perahu ya, kita lempar jangkar ya, rantainya itu atau jangkarnya itu tidak mencapai ground ya, tentu kapalnya akan hanyut. Demikian juga ya, kalau kita tidak ditambahkan kepada sesuatu yang kuat, yaitu Roh Kristus, kita akan hanyut ya. Nah, itu mengenai iman. Sekarang tadi saya bilang saya ingin menarik benang merah antara iman dan karakter ya. Saudara-saudara lihat, iman adalah sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Betul kan? Karena letaknya dia antara jiwa dan roh di dalam, orang tidak lihat iman saudara. Tidak ada yang membuktikan, tidak ada orang yang bisa membuktikan iman Pak Suwandi itu sebesar apa,